calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkayang. Pada hari ini saya akan melakukan praktik wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Adapun pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 06 Seitake, yaitu bersama Bapak Zakius Aya SPD. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang juga Bu. Apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak ya, karena Bapak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya ganggu mungkin beberapa menit ke depan ya Pak ya. Pada hari ini secara khusus saya akan meminta pengalaman Bapak terkait mungkin pengambilan keputusan selama ini yang Bapak lakukan itu seperti apa begitu kan Pak, karena nanti kan kedepannya saya juga akan jadi pemimpin, mungkin bisa dapat pengalaman dari Bapak. Baik Pak, pernah nggak Bapak itu berada di sebuah situasi nih, ketika Bapak akan memutuskan, tapi di dalam keputusan itu ini benar nih, ini benar, pernah nggak Bapak berada di situasi seperti itu? Ya, baik ya Bu Dina. Dalam situasi seperti itu, setiap instansi, setiap sekolah berdasarkan pengalaman yang saya alami selama ini, memang pernah saya mengalami di sini. Misalnya dalam situasi itu kita katakan benar, tetapi bertentangan dengan nilai-nilai Dan nilai yang lain ya Pak ya? Nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Nah, di sini sebagai pimpinan saya sebagai kepala sekolah harus bijak dalam memutuskan, dalam mengambil keputusan. Keputusan itu saya ambil keputusan yang tepat dan terbaik untuk semua pihak. Berarti keputusan yang Bapak buat ini setidaknya tidak ada yang dirugikan ya Pak? Tidak ada. Baik Pak, sejauh ini bagaimana sih Bapak melakukan identifikasi nih Pak ya? Apakah ini yang termasuk dilema etika atau apakah yang ini termasuk rujukan moral Pak? Bagaimana Bapak selama ini melihatnya atau mengidentifikasinya? Untuk yang pertama itu kita harus tahu dulu ya Bu ya, apa sih dilema etika itu dan apa itu rujukan moral. Di situ kita harus bisa membedakannya. Namun perlu kita ketahui bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, misalnya keputusan itu sangat sulit sekali, itu merupakan biasanya menjadi dilema bagi kita. Ada kala yang kita hadapi itu ternyata itu termasuk dalam rujukan moral, tapi di sini kita lihat harus tahu perbedaan mana itu etika, dilema etika dan rujukan moral gitu. Jadi selama ini yang saya lihat, saya mengamati, pertama kali saya harus melihat di lapangan permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi itu. Jadi saya harus yang pertama saya harus mengumpulkan dulu informasi yang ada, menginventarisasi apakah itu benar-benar terjadi permasalahan atau kasus itu, apakah itu merupakan dilema etika ataupun rujukan moral gitu. Berarti kalau misalnya dilema etika itu kan kita tahu itu benar dengan benar ya Pak ya, yang kita pertentangkan ya. Lalu kalau rujukan moral itu lebih benar lawan yang salah. Mungkin kalau rujukan moral gampang ya Pak memutuskan ya. Tapi kalau misalnya dilema etika memang agak sulit sepertinya Pak ya. Baik Pak, dalam ketika Bapak di hadapan pada situasi itu, ada enggak atau siapa saja sih yang Bapak libatkan? Ya, di sini yang pertama yang kita libatkan sih adalah semua warga sekolah, termasuk guru-guru. Jadi di sini kita harus menjalin hubungan yang baik antara pimpinan dengan guru-guru yang dari sekolah, hubungan baik antara rekan-rekan sama guru, dan juga kita yang terlibat di sini bisa kita libatkan dari komite supaya kalau kita dalam mengambilkan sebuah keputusan itu harus ya
paling tidak mereka memberikan masukan saran supaya kita bisa mengambil sebuah keputusan yang baik dan tepat dan sangat mendukung semua kegiatan yang ada di sekolah. Oh, berarti dalam proses pengambilan keputusan itu Bapak kan ada yang kolaborasi ya Pak ya, ada komunikasi yang baik ya antara semua pihak. Baik Pak. Lalu ketika Bapak melakukan itu ya Pak ya, apakah selama ini hal itu sudah efektif ketika Bapak melakukan kasus dilema etika nih Pak? Prinsip yang mana sih yang Bapak lakukan ketika dalam pengambilan keputusan? Ya, jadi gini, jadi sebelum kita mengambil sebuah keputusan, paling tidak kita harus mengetahui dulu prinsip-prinsip yang kita pegang di sini. Nah, di sini kita tahu pertama itu ada prinsip berbasis hasil akhir, yang kedua ada berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Jadi di antara prinsip-prinsip ini ada yang kita pilih, jadi itulah dasar kita dalam mengambil sebuah keputusan. Berarti ada 3 prinsip itu tadi Pak ya? Ya. Yang pertama berbasis hasil akhir, kemudian ada berbasis peraturan, atau yang ketiga itu berbasis rasa peduli ya Pak ya. Jadi balik lagi nih Kak, tadi pengalaman Bapak tadi kan, di pengalaman Bapak tadi yang Bapak alami secara nyata nih ketika Bapak jadi pemimpin, dari prinsip yang ada Bapak cenderungnya menggunakan prinsip yang mana sih Pak dalam kasus dilema etika ini? Ya, jadi gini, kadang kita di sini kita dalam mengambil sebuah keputusan itu terbentur dengan aturan. Jadi aturan itu kadang-kadang membuat kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan dengan baik. Jadi itu. Jadi kalau saya lebih memilih lebih ke aturan, tapi kita kembalikan lagi karena ada prinsip rasa peduli kita. Jadi peduli kita terhadap kasus atau permasalahan itu memang benar-benar ya, kalau memang kita berpegang teguh kepada peraturan, jadi untuk rasa peduli kita kurang gitu, tapi itu yang kita kembalikan lagi ke masing-masing gitu. Berarti lebih melihat situasinya seperti apa ya Pak ya. Yang penting intinya tidak ada yang dirugikan gitu Pak. Baik, apakah Bapak memiliki ketika dihadapkan pada kasus dilema etika nih, apakah Bapak ada jadwal tertentu atau ketika ada prosedur tertentu pada saat itu harus menyelesaikan kasus dilema etika, atau Bapak menyusun langkah atau prosedur yang lain Pak? Ya, jadi untuk tata kala atau nama lainnya jadwal itu biasanya digunakan untuk kegiatan yang terprogram. Jadi terkait kasus dilema etika ini sepertinya kita tidak menjadwalkan secara khusus, hanya kita beri ruang dan waktu ketika misalnya contohnya kasus ini muncul, tapi diperkirakan misalnya dalam 1 tahun, dalam kurun 1 tahun ini misalnya kadang-kadang kasus seperti ini tidak ada gitu. Jadi kalau memang ada pun segera mungkin secara spontanitas kita selesaikan secepatnya supaya dapat diselesaikan dengan baik. Berarti kasus dilema etika ini tidak sering muncul ya Pak ya, tapi misalnya muncul harus segera diselesaikan. Baik Pak, sejauh ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika Pak? Ya, jadi untuk faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan dan terkait kasus dilema etika ini, yang pertama di sini adalah faktor kedekatan kepala sekolah dengan guru-gurunya atau rekan sejawat. Di sini sangat diperlukan karena
Kalau hubungannya baik, akan pengambilan keputusan itu akan bisa diambil. Lalu yang kedua, hubungan baik antar sesama guru-guru, ya, itu sangat diperlukan juga. Lalu di sini berikutnya adanya hubungan kerjasama yang baik dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Jadi di sini misalnya ada saran dan masukan dari komite sekolah, sangat berperan ya dalam saya sebagai pimpinan mengambil sebuah keputusan terkait kasus dilema etika ini. Baik, berarti ada beberapa tadi ya yang bisa saya simpulkan ya Pak. Yang pertama faktor kedekatan ya dengan warga sekolah, dengan guru-guru, lalu hubungan baik antara semua pihak yang ada di sekolah, kemudian ada hubungan kerjasama juga dengan komite tadi ya, karena saran komite itu sangat penting Pak ya. Baik Pak. Nah Pak, dari pengalaman kasus yang atau situasi dilema etika yang Bapak hadapi, pembelajaran apa sih Pak yang Bapak dapatkan dari hal tersebut Pak? Oke. Jadi untuk pembelajaran yang saya dapat atau yang dapat saya petik dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ini, yang pertama di sini intinya adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, jadi sebuah keputusan akan mudah diambil. Di sini tentu ada komunikasi, lalu berdasarkan dan berbasis yang pertama di sini ada rasa keadilan, lalu yang kedua rasa kepedulian, yang ketiga berdasarkan peraturan. Lalu disinilah kita akan mendapatkan hasil akhir yang kita inginkan bersama. Berarti dalam pengalaman yang Bapak alami itu, hal yang penting yang bisa Bapak dapatkan itu perlu komunikasi ya Pak ya. Komunikasi itu akan memperlancar semuanya. Apakah ketika kita mengambil keputusan, apakah itu yang ada rasa keadilannya, apakah nanti itu peraturan atau rasa kepedulian, dan hasil akhir yang didapat berarti itu dengan konsekuensi yang sudah kita pikirkan bersama ya Pak ya. Betul. Baik Pak, mungkin kita cukupkan ya Pak ya sharing pengalaman hari ini, wawancara kita bersama. Terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu, sudah mau berbagi pengalaman yang mana nantinya sangat penting bagi saya nanti juga akan menjadi seorang pemimpin, bisa belajar dari pengambilan keputusan yang Bapak lakukan untuk kasus dilema etika pada hari ini. Oke, sama-sama. Semoga nanti hasil dari diskusi ini dapat bermanfaat bagi sekolah kita, SD Negeri 0 Sedapke, dan semua kegiatan-kegiatan UINA dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak dapat diselesaikan dengan baik. Baik Pak, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak, saya ucapkan selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SD 02 Pareh, yaitu Bu Herianti SPD. Selamat siang Bu Herianti, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai beberapa menit ke depan terkait mungkin pengalaman Ibu selama ini menjadi seorang pemimpin, khususnya pada wawancara kali ini itu terkait tugas dari modul demonstrasi kontekstual, itu modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bu, mungkin selama ini ya Bu ya, Ibu kan sebagai pemimpin ya pasti punya pengalaman bagaimana terkait masalah atau situasi atau terkait pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama ini, bagaimana sih Bu? Bisa cerita sedikit? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih juga sudah mewawancari saya
itu merupakan pengalaman pertama saya. Di saat ini juga saya sebagai kepala sekolah merupakan pengalaman pertama juga dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Jadi dalam sekolah saya sendiri, saya selaku kepala sekolah seringkali mengalami hal-hal seperti itu, yaitu tentang pengambilan keputusan yang harus mana nilai-nilai dari kebajikan itu sering juga saya rasakan bahwa yang namanya pengambilan keputusan itu tidak mudah dilakukan. Namun saat ini di sekolah saya ada beberapa hal yang memang selama ini saya rasakan, yaitu ketika pengambilan keputusan itu saya ambil saat saya akan memberikan tugas kepada guru, saat guru mengalami hal-hal istilahnya seperti ketidakdisiplinannya, juga hal-hal yang berkaitan dengan guru dalam melaksanakan tugas pokoknya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu memang sering terjadi di ranah pendidikan, terutama di sekolah saya sendiri memang saya alami seperti itu. Berarti banyak sekali ya Bu ya pengalaman Ibu ya terkait bagaimana harus memutuskan ya. Baik Bu. Nah, kan dalam situasi itu Bu ya, bagaimana sih Ibu mengidentifikasi atau membedakan oh ini sih masuk situasi dilema etika atau yang ini masuk bujukan moral, bagaimana Bu? Biasanya saya mengidentifikasinya itu mana bujukan moral dan mana dilema etika itu saya melihat dari suatu kondisinya dulu. Karena kalau kondisi dari dilema etika itu dimana kita harus membuat keputusan yang benar, tetapi pembenaran itu belum tentu memiliki suatu nilai yang kedepannya itu bisa memuaskan satu pihak. Sedangkan untuk bujukan moral itu saya pikir untuk mengidentifikasinya di mana saya harus membuat satu keputusan dan membenarkan sesuatu yang benar dan menyalahkan sesuatu yang salah. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengidentifikasinya itu saya melihat dari yang pertama dari situasi dan kondisi. Yang kedua dari rasa nyaman atau tidaknya seseorang itu atau guru itu ketika dibuat suatu keputusan. Karena sebagai seorang pemimpin kita tidak mudah sekali untuk membuat suatu keputusan atau mengidentifikasi situasi tersebut karena semuanya itu mengalir begitu saja. Tetapi yang jelas dari ketidaknyamanan, dari emosional kita, dari situasi dan kondisi itulah kita bisa mengidentifikasi mana itu dilema etika maupun bujukan moral. Berarti itu melihat situasinya Bu ya. Berarti misalnya dalam situasi dilema etika berarti ada nilai ini benar-benar nih. Iya, benar-benar. Kalau dalam situasi bujukan moral berarti ini benar ini salah. Iya, betul. Baik Bu. Nah, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus dilema etika Bu? Selama ini saya melakukannya yang pertama tentu adanya diskusi dulu dengan guru. Dari identifikasi masalah itu tadi saya melakukan diskusi, transparansi, keterbukaan, kemudian pengambilan pendapat dari rekan-rekan sejawat ataupun dari orang tua maupun siswa yang terlibat dalam hal tersebut. Nah, itu merupakan salah satu cara saya sendiri untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika tersebut. Berarti ada komunikasi, ada kolaborasi ya Bu ya, ada keterbukaan. Baik Bu Eni, terkait pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan tadi dalam kasus dilema etika ya Bu, apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan dilema etika itu yang pertama tentu saya melakukan diskusi itu tadi, diskusi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru, dengan orang tua maupun siswa. Kemudian langkah-langkah tersebut saya juga lakukan seperti pemanggilan seseorang yang memang memerlukan keputusan yang pasti. Apakah alasannya, kita harus tahu bahwa alasan itulah yang sebenarnya harus
menjadi faktor utama dalam memutuskannya, karena alasan ini kan menjadi tolak ukur mengapa dia seperti itu gitu Bu. Jadi keputusan itu kita ambil berdasarkan situasi, kondisi, keadaan yang dialaminya dengan pertimbangan-pertimbangan itu, sehingga keputusan dilema etikanya itu benar dan benar-benar terjadi, benar-benar dipertanggungjawabkan, benar-benar dilaksanakan. Jadi secara menyeluruh itu dari tindakan seperti itu maka akan dipertimbangkan konsekuensi yang akan diterimanya, yang akan dilakukannya ke depan, seperti itu. Berarti ketika akan melakukan itu, Ibu nanti akan mengarahkan apakah ini nanti berbasisnya keadilan atau apa ya Bu ya? Betul. Jadi harus tahu alasannya seperti apa ya Bu ya. Baik. Nah, terkait hal itu tadi lagi Bu, hal apa saja sih yang selama ini Ibu sudah anggap benar nih keputusan yang saya buat nih, atau sudah efektif selama pengambilan keputusan yang saya lakukan ini pada tes dilema etika? Kalau untuk selama ini, salah satu contoh pengambilan keputusan itu dilema etika itu adalah saat salah satu guru misalnya. Sebenarnya guru itu keadaannya sehat-sehat saja, tetapi di suatu sisi bahwa suami atau istrinya mengalami suatu kondisi yang tidak mengenakan, misalnya sakit dan sebagainya, sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pokoknya di sekolah. Nah, ini betul-betul membuat saya itu bingung bagaimana harus mengatasinya. Nah, dalam pengambilan keputusan itu, dilema seperti itu kadang-kadang saya pikir juga, kalau tidak saya izinkan akan ke depan, kalau jika saya sendiri yang mengalami bagaimana. Jadi hal itu sebenarnya berkaitan sekali dengan yang pertama pasti ketidaknyamanan, kedua emosional kita. Jadi keputusan yang pernah saya buat dan benar-benar saya lakukan itu di saat dilema etika itu adalah di saat salah satu guru saya itu dalam keluarganya, antara suami atau istri tadi mengalami sakit, ketika dia minta izin 1 minggu, jadi saya dengan rasa kemanusiaan saya ini tadi tetap memberikan dia izin walau bagaimanapun, karena itu adalah kondisi di mana betul-betul urgent, betul-betul diperlukan. Maka itu adalah salah satu keputusan dilema etika yang pernah saya buat di sekolah. Baik Bu, berarti sangat sulit sebenarnya ya Bu ya, tapi Ibu memperhatikan sisi kemanusiaan. Betul. Nah, Bu, dalam situasi ini lagi, ada nggak tantangan lain yang Ibu rasakan ketika harus memutuskan dalam situasi ini tadi? Ya, tantangan yang saya alami saat melakukan suatu keputusan seperti itu, yang pertama pasti berdampak kepada personal guru lain yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Kemudian konsekuensi berikutnya adalah tentang kelas yang diajarnya. Itu merupakan suatu tantangan. Karena apa? Karena di sekolah saya sendiri juga mengalami kekurangan guru. Jadi ada guru yang akan yang dilibatkan untuk menggantikan beliau memasuki kelasnya. Jadi itu merupakan suatu tantangan juga. Kemudian rasa iri, cemburu, dan dari personal guru juga pasti ada. Itu dapat saya rasakan karena jelas saja sebagai manusia ini kita kan tidak mungkin saya terlalu tega, itu nanti dianggap terlalu tega, tegas dan sebagainya. Walaupun itu merupakan suatu tantangan dan menyakitkan, itu adalah salah satu hal yang perlu saya terima sebagai pimpinan, dan menjadi catatan bagi saya bahwa ke depan itu saya harus bagaimana refleksi ke depannya. Kemudian jika terjadi kasus seperti itu lagi, saya harus seperti apa, itu menjadi catatan bagi saya. Memang itu tantangan terbesar sih dalam pembuatan keputusan seperti itu. Yang jelas pasti tantangan dari personal atau warga sekolah yang lainnya itu. Iya Bu, berarti tantangannya situasi ini pasti akan tidak diterima ya Bu ya. Ketika memutuskan ini, konsekuensinya ya tadi diizinkan kelas kosong, tidak diizinkan rasa kemanusiaan ya Bu. Baik Bu, dalam situasi itu nih, ketika ada kasus pengambilan
Ini situasi dilema etika. Apakah ibu punya misal ada tata cara atau jadwal tersendiri atau pada saat itu langsung memutuskan? Jujur saja bahwa situasi itu jika terjadi juga tidak mungkin sesuatu itu terjadi terjadwal. Di dalam kalender itu yang namanya hal-hal yang tidak memungkinkan itu tidak mungkin ada. Tetapi jujur saja, saya orangnya tidak suka menunda-nunda hal jika memang betul-betul kecemasan dan perlu diputuskan pada hari itu. Maka saya orangnya harus melakukannya pada hari tersebut dan memutuskan juga di tempat. Jadi saya orangnya seperti itu. Berarti langsung ya Bu ya, misalnya itu situasi yang mendesak maka bisa diputuskan saat itu ya langsung. Jika harus ditunda mungkin tunda dulu. Baik, adakah seseorang nih atau faktor atau yang selama ini membantu ibu atau rekan kerja atau siapa yang ibu libatkan dalam pengambilan keputusan ini? Biasanya yang saya libatkan dalam pengambilan keputusan itu yang pertama tentu rekan-rekan guru, kemudian dari komite, orang tua maupun pendapat-pendapat murid mungkin yang bisa diambil. Tetapi yang jelas untuk memutuskan sesuatu itu saya pasti bertanya kepada atasan saya juga, terutama kepada pengawas sekolah, kepada korwil, kemudian bertanya kepada diri sendiri apakah keputusan yang akan saya ambil ini apa dampaknya, apa konsekuensinya, apa kedepannya. Kemudian dari pendapat-pendapat itu jadi saya kumpulkan, jadi barulah saya memutuskannya. Jadi itu cara untuk saya memutuskannya. Berarti melibatkan mulai dari atasan ya, pengawas, korwil. Oke, baik Bu. Nah Ibu, kan udah banyak nih kita cerita ya Bu ya, dari pengalaman pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika ini. Pembelajaran apa sih yang Ibu Eni dapatkan? Dari hal seperti itu, pembelajaran yang saya dapatkan bahwa kalau hanya menjadi kepala sekolah, menjalankan tugas kepala sekolah itu tidak hanya dengan dia bisa IT, bisa melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kedinasan saja, tapi dari dilema etika ini dapat saya pelajari bahwa kita harus yang pertama punya hati itu untuk melihat situasi dan kondisi di sekolah, rasa kemanusiaan, keadilan, kejujuran, juga kebenaran pun harus ada dalam diri kita. Jadi pelajaran yang saya petik ya tentu itu tadi ingin mendewasakan kita juga, bahwa selama ini kan ini merupakan pengalaman pertama saya sebagai kepala sekolah juga, menjabat sebagai kepala sekolah juga. Di situasi sebelumnya kan setiap kalau kita menjadi guru kadang-kadang kita bertanya ke atasan, tapi sebagai atasan saat ini memang kita bertanya ke atasan kita lagi, tapi lebih ketergantungan kepada diri kita sendiri. Jadi dari peristiwa seperti ini tuh lebih kepada pengalaman, meningkatkan diri, mendewasakan diri, memikirkan lagi, kemudian apakah apa yang sudah diputuskan itu benar-benar atau tidak benarnya itu mendewasakan kita. Hikmahnya itu ya tentu mendewasakan kita, menjadikan pengalaman kita, menggunakan hati kita, bahwa pekerjaan ini tidak hanya sekadar bahwa ini loh, kamu ini seperti ini, hanya melihat dengan mata saja, tapi harus menggunakan hati, rasa kemanusiaan, belas kasihan, dan rendah hati itu pasti dari peristiwa seperti itu. Oke, baik. Sekali ya Bu ya, pembelajaran yang bisa Ibu ambil lebih mendewasakan ketika kita akan memutuskan seperti betul. Apa ya. Jadi kita lebih melihat bagaimana posisi kita seandainya ada di posisi orang tersebut. Betul. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu ya. Karena atas pengalaman yang Ibu sampaikan hari ini itu juga jadi memberi gambaran ketika bagaimana nantinya saya akan menjadi seorang pemimpin. Dari pengalaman Bu Eni ini jadi saya banyak belajar bahwa ketika kita akan memutuskan berarti banyak hal yang harus kita pikirkan. Harus banyak hal yang dipertimbangkan, bahwa kita tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi banyak sisi lain yang harus kita pelajari juga. Itu merupakan sebenarnya
betul-betul pengalaman hidup yang harus kita pegang, bahwa hidup ini tidak semudah yang kita lihat. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, tetapi kesempurnaan itu pun bukan hanya milik kita, dan bukan kita harus menyempurnakan juga. Setiap segala sesuatu itu pasti ada kurangnya. Nah, kekurangan itulah yang harusnya kita jadikan pembelajaran, jadikan pengalaman. Dari kesalahan-kesalahan pertama itu tuh dijadikan pendewasaan, bahwa kalau sudah mengalami pengalaman seperti itu, kedepannya saya harus seperti apa dan bagaimana, itu diasah lagi gitu, ditingkatkan lah istilahnya. Baik, sangat luar biasa sekali ya Bu Eni ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan kegiatan perbincangan singkat kita pada hari ini. Iya. Semoga nanti kedepannya Bu Eni semakin menjadi sosok kepala sekolah yang lebih bijaksana lagi. Baik, terima kasih Bu Eni. Selamat siang.